Masya Allah, tabarakallah, ini Grab kayak apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini disuruh diarahin ke Maps ini lewat mana ini? Aduh, Google Maps. Akhirnya gue lanjutin nih Bang Aris perjalanan gue kan. Ya lewat Dipo, ya tembusan Bulak Timur sampai ke lokasi pengantaran. Udah sampai di titik ternyata di situ kebun doang gitu kan. Ya gue telepon lah ceritanya. Gue teleponin kok nggak diangkat-angkat gitu. Gue pesan lagi ke Butina itu, kok nggak dibales ya? Kenapa ya? Ini orang ngerjain apa gimana sih? Sama sekali nggak ada responnya. Nggak ada responnya. Ya akhirnya di situ ada ibu-ibu lewat lah. Gue nanya sama ibu-ibu itu, ya Bu, mohon maaf, ini ibu kenal nggak alamat ini di blok? Itu ibu-ibu itu bilang ke gue gini, ya saya nggak tahu, kayaknya nggak ada deh, RW 4 tuh nggak ada di sini gitu. Tapi kok alamatnya titiknya di sini ya Bu ya? Oh, emang namanya siapa Mas kalau boleh tahu? Akhirnya gue kasih tahu tuh Bang Aris, namanya Butina Bu. Gue tunggu sampai hampir 5 menitan lebih lah. Gue udah tungguin, gue udah chatting gak dibalas, di telepon juga kagak diangkat-angkat sama tuh orang. Aduh, gue udah capek banget di situ. Dari situ ada bapak-bapak bersuara. Ada yang ngasih tahu gue kayak begini Bang Aris. Udah masuk aja Gi. Nanti juga dibukain sama orangnya. Di situ posisi gue bilang sama orang itu, oh makasih banyak ya Pak ya. Ojek online malam yang mencari orderan di malam hari dan sering disebut dalam komunitas ojol ini ngalong nih, yang ngebeat atau on beat di malam hari. Dan kerap ojol ini tuh mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar, dari orderan gaib sampai langsung mengantar hantu nih ke lokasi tujuan. Ya, narasumber gua kali ini yaitu seorang driver ojek online dari Krukut, Kota Depok, yang mengalami kejadian yang betul-betul di luar nalar nih. Dapat orderan dari almarhumah yang udah meninggal. Lebih lanjutnya seperti apa? Langsung aja nih. Kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Puja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Puja udah mau datang nih ke Dimensi Siap, Bang Mistik Aris. untuk berbagi pengalaman horornya pada saat ngojol nih ya. Iya, bener banget. Ngebeat malam ya. Betul banget. Ini kalau boleh tahu di tahun berapa nih pada saat itu ya? Gue waktu ngojol itu pada tahun 2020 gue mulai bergabung gitu sama komunitas ojol. Dan alhamdulillah gue diterima. Jadi gini Bang Aris, gue pada saat itu pernah nganter orderan itu pada malam hari, bisa dibilang ini orderan gaib lah. Ya, karena posisinya pada saat gue ngantar orderan GrabFood ini itu di jam setengah 12 malam. Ya, pada saat gue pengantaran, gue chat customernya nih. Gue chat customernya, gue bilang, ya permisi ibu, ya saya mau ngantar orderan. Ya di situ gue udah chat, udah dibaca, ya udah gue antar sampai ke titik lokasi. Gue udah di titik lokasi itu, ternyata tanah kosong itu Bang Aris. Ya akhirnya gue sempat japriin, sempat teleponin, wah nggak diangkat-angkat. Sama sekali nggak ada respon ya? Nggak ada respon di situ. Nah, datanglah ada ibu-ibu lewat di situ. Gua kesempatan buat nanya kan, ya ibu, mohon maaf tahu alamat rumah ini nggak? Ya, dia bilang nggak tahu. Kalau atas nama Butina ini, oh Butina, nanti Mas belok kiri aja, belok kanan, nanti rumahnya paling pojok. Gua samperin lah ke titik lokasi. Ya di situ udah sampai ke titik lokasi, ya gua sempat kaget juga karena banyak orang ngaji gitu kan di situ. Lagi ada pengajian nih di rumahnya. Iya, lagi ada pengajian di situ Bang Aris. Tapi boleh kita tahan dulu nih Bang ya ceritanya biar teman-teman penasaran ya. Betul.
Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih, gimana kisah-kisah atau cerita pendek yang barusan diceritain nih sama narasumber gue. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, kalian DM di situ, atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Puja kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya, Bang Puja, boleh dimulai nih. Gimana awal mula ceritanya? Ya, jadi awal mula cerita gua bisa masuk dunia perojolan ya Bang Aris. Itu ketika tahun 2020 Bang Aris. Di tahun 2020 gua masuk dunia perojolan dan gua di situ alhamdulillahnya keterima lah ceritanya. Yeah. Nah, dari situ kenapa sih gua mau ngambil dunia pekerjaan itu? Ya karena biar gue bisa sambil kuliah juga kan. Jadi sambil kuliah Sambil kuliah Bang Aris, seperti itu. Ya akhirnya seiring berjalannya waktu gue sambil jalan dah tuh. Sambil kerja, sambil gue kuliah. Nah kebetulan pada saat itu kuliah masih online ya. Karena kan masih masa-masa pandemi gitu. Iya, di tahun 2020 itu. Ya dari situ gua ngojek itu ya lancar-lancar aja gitu, lancar-lancar aja. Ya tapi ada beberapa kisah yang memang sedihnya ada, senangnya ada, bahkan yang gua nggak sadar sendiri pun masalah misterinya pun juga ada ternyata di dunia ojol itu. Nemuin aja nih ya. Nemuin aja. Kejadian hal mistis. Iya itu dia Bang Aris. Nah di sini gua mau ceritain lah pengalaman tentang dunia ojol gua gitu kan, tentang pengalaman gua yang selama ini gua kerja di dalam dunia ojek online ini Bang Aris. Ya, jadi yang pertama itu gua waktu awal gua ngojek awalnya biasa-biasa aja, tapi seiring berjalannya waktu beberapa bulan kemudian itu di tahun 2021 lah ya kemungkinan ya. Tahun 2021 itu posisi gue udah mulai kuliah Bang. Udah mulai kuliah. Udah mulai masuk. Jadi di situ gue tuh udah cari waktu semaksimal mungkin gue buat pindahin jadwal ngojol gue yang tadinya gue narik pagi gitu kan bareng teman-teman komunitas gitu. Jadi gue fokus kuliah di waktu pagi lah gitu. Jadi gue tuker waktunya sehingga gue ngojol itu sore gitu. Jadi sore malam. Sore nih ya? Iya, sore sampai malam, sampai tengah malam udah seistirahatnya gue aja, capeknya gue gitu. Nah di situ gue awalnya senang-senang aja kan pulang kampus gue ngojek gitu. Nah ketika gue lagi nyalain orderan, itu posisinya hujan deras itu kan. Hujan deras banget. Di situ gue seneng Bang Aris. Karena kan kalau dulu itu kan ojek online itu lagi sepi-sepinya gitu. Lagi sepi-sepinya, tapi kalau waktunya hujan itu orderan membeludak gitu kan. Masuk terus nih ya? Masuk terus. Ya di situ gue seneng lah. Wah, mantep nih waktunya hujan-hujan. Ya udah akhirnya di situ gue nyalain orderan, masuk tuh orderan Bang Aris. Masuk orderan GrabFood pada saat itu. Ya, ketika masuk orderan, gue cocol tuh. Akhirnya dapet, gue ambil kan. Gue menuju ke resto, gue buka jok motor dulu ya pakai jas hujan segala macem lah. Itu kisaran jam berapa nih? Dapet itu sekitaran itu jam 5:30 lah. 5:30 masih sore. 5:30 masih sore itu. Ya akhirnya gue jalan menuju resto kan. Ya udah sampai resto. Ya, gue ambil orderannya. Waktu itu orderan gue dapat makanan soto Bang Aris. Ya, ketika gue ambil, gue antar lah tuh ceritanya.
ketika gue dalam perjalanan itu gue ingat, oh iya ini makanan soto yang tadinya panas takut dingin gitu kan. Disitulah gue berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan dengan maksud gue itu naro makanan yang ada di cantelan motor gue itu buat taruh di jok motor gitu kan. Ya pas gue standarin motor mau naro soto itu di dalam motor, ya di kaca spion gue itu ada sosok seorang perempuan, Bang Aris. Ada sosok seorang perempuan lagi telungkup, kedinginan. Posisi telungkup gitu ya? Telungkup gitu. Dari situ gue udah mulai nggak ada rasa iseng sih, nggak ada rasa iseng. Yang gue pikirin tuh, ya Allah, kok ini kasihan banget gitu. Apa kedingin kok sampai kayak begini menggigilnya gitu. Ya akhirnya di situ gue masukin soto. Gue sambil ngetik ke customer lah ya, sambil ngechat mohon ditunggu gitu kan. Ya lagi dalam perjalanan hujan segala macam bla bla bla. Ya gue punya inisiatif gitu buat ngambil jas hujan gitu, buat gue kasih ke orang yang kedinginan itu. Ya cerita singkat, pas gue mau ngambil jas hujan di dalam jok motor gue, Bang Aris, ternyata gue balik badan mau ngasih ke orang itu orang itu udah nggak ada. Cewek ini udah hilang? Udah hilang gitu aja. Karena kalau secara akal pikiran ya, kalau namanya manusia, pasti ada bunyinya dia jalan. Iyalah, ada pergerakan. Ada pergerakannya. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Dan kalaupun mungkin dia jalannya mindik-mindik, pasti kan ada gitu kan, pelan gitu. Iya. Arahnya ke belakang, ke depan gitu. Ini benar-benar kosong. Dan itu kejadiannya kebetulan pas banget mati lampu, cuaca hujan deras, nggak ada orang. Nah itu posisinya gue lagi nganter ke Jagar Alam. Jagar Alam itu letaknya di Depok. Iya. Dari situ gue udah mulai aneh. Nah kebetulan udah mulai juga azan maghrib. Ya udahlah, gue nggak ambil pusing. Ya gue antar orderan lagi. Ya seperti biasanya. Ya dari situ setelah gue ngantar pesanan, gue udah nggak narik lagi, Bang Aris. Gue nggak narik lagi karena khawatir dari kejadian itu nanti berimbasnya nanti malam juga bakalan ketemu, takutnya begitu kan. Iya, jadi ketika udah nganterin orderan nih langsung pulang. Udah langsung pulang. Itu karena emang posisinya juga ya gue udah capek gitu kan. Gue udah di kampus, tiba-tiba ketemu yang kayak begituan, aduh, udah dah. Mendingan gue pulang aja gitu kan. Iya. Di sisi lain gue punya cerita lain juga, Bang Aris. Itu cerita pertama itu yang mungkin menurut gue ya fair-fair aja lah, nggak terlalu serem gitu kan. Nah tapi cerita yang ini bener-bener menurut gue tuh nggak masuk akal, bener-bener nggak masuk akal. Ceritanya sama, gue lagi dalam pengantaran GrabFood juga. Waktu itu gue lagi pulang taklim ya. Gue lagi pulang taklim. Biasanya pulang taklim itu kisaran jam 10 lah. Jam 10 kelar. Nah gue sama teman-teman biasanya ngumpul tuh sama guru-guru kan. Buat ngobrol-ngobrol gitu. Buat ngopi ya kan. Biar kagak ngantuk. Biar fresh lagi gitu. Dari situ ketika gue pulang tuh Bang Aris. Posisi emang gue gak ngantuk ya. Gue manfaatin waktu gue tuh buat narik ngalong gitu kan. Ngebit nih lanjut Ngebit ya. lanjut lagi gue itu Bang Aris. Dari situ gue nyalahin orderan. Nunggu lah ceritanya. Dari jam 11 malam sampai jam setengah 12-an kok nggak dapat. Gue kan orangnya suntukan gitu ya. Kalau udah nggak dapet, udah gitu sendirian, udah males gitu. Ya mau ngapain lagi? Mungkin belum rezeki gitu. Ya udah gue pulang aja. Ya kebetulan gue mau pulang. Ini orderan tiba-tiba bunyi orderannya tepat jam setengah 12 malaman. Setengah 12 malam lewat lah pokoknya. Dapat orderan. Di situ posisi gue itu di stasiun Depok Baru, Jalan Siliwangi gitu kan. Dapat orderan bakso nih ceritanya. Nah ketika gue dapat orderan di situ, gue ngelihat, wah ini enggak deh, kayaknya orderan fiktif gitu. Karena dari mulai alamat pengantarannya tuh nggak komplit gitu kan. Nggak komplit. Ya kalau gue tetap nganter, ya gue tuh kemakan waktu gitu kan sama orderan fiktif itu.
Dari situ gue bingung juga. Ya gue mau batalin, tapi ini orderan pertama. Kalau gue batalin, khawatir itu besokannya bakalan anyep Bang Aris. Iya. Karena dari pihak aplikasi tuh kayak begitu. Ya dari situ akhirnya gue, ya udahlah, gue ambil aja gitu kan. Ya nanti bermasalah nggak bermasalah, yang penting gue coba dulu aja nih. Gitu. Akhirnya gue cocol orderannya, gue ambil. Di situ gue minta nota kertas, ya buat catatan nanti laporan gitu kan, kalau ada orderan fiktif. Nah, akhirnya gue ambil, gue antar lah. Pengantarannya itu tepat di Jembatan Serong, di Blok Sao, Rawadenok. Ya gue masih inget banget. Lengkap banget ya. Lengkap banget alamatnya. Iya. Yang order ini cewek nih? Yang order ini cewek. Namanya itu Butina. Butina. Dari situ gue lagi nganter. Di tengah perjalanan gue biasa lah. Kalau gue setiap ngantar pesanan itu pasti gue selalu ngechat kabarin customer. Di situ gue ngechat, ya, halo, assalamualaikum, ibu mohon maaf, pesanan ibu sedang dalam perjalanan, mohon ditunggu. Biasanya gue ngechat kayak gitu. Di situ dibaca tapi nggak dibales sama Butina itu. Berarti kan, alhamdulillah nih orderan bukan fiktif gitu kan? Berarti jelas-jelas nih. Jelas-jelas orderannya, nyata, ya? Iya nyata itu orderan. Ya gue bersyukur lah, oh ya udah nih, selamat lah kalau gitu. Akhirnya gue lanjutin nih Bang Aris perjalanan gue kan. Ya lewat Dipo, ya tembusan Bulak Timur sampai ke lokasi pengantaran. Udah sampai di titik, ternyata di situ kebun doang gitu kan. Ya gue telepon lah ceritanya. Gue teleponin, kok nggak diangkat-angkat gitu. Gue pesan lagi ke Butina itu, kok nggak dibales ya, kenapa ya? Ini orang ngerjain apa gimana sih? Sama sekali nggak gitu. ada responnya. Nggak ada responnya. Ya akhirnya di situ ada ibu-ibu lewat lah. Gua nanya sama ibu-ibu itu, ya Bu, mohon maaf, ini ibu kenal nggak alamat ini di blok? Itu ibu-ibu itu bilang ke gue gini, ya saya nggak tahu, kayaknya nggak ada deh, RW 4 tuh nggak ada di sini gitu. Tapi kok alamatnya titiknya di sini ya Bu ya? Emang namanya siapa Mas kalau boleh tahu? Akhirnya gue kasih tahu tuh Bang Aris, namanya Butina Bu. Oh Butina, nanti Mas lurus aja, nanti Mas ambil kiri, ada pertigaan, Mas belok kanan, rumahnya paling pojok sebelah kanan. Di situ banyak orang lagi ngaji katanya. Ya dari situ gue bilang ya, yo gitu Bu, ya udah makasih banyak ya Bu ya. Udah akhirnya dari situ gue menuju titik lokasi yang udah diunjukin sama ibu itu. Ya, gue sampai titik lokasi, akhirnya gue turun lah ceritanya. Ya pas gue turun dari motor, gue ngucapin salam di situ, assalamualaikum Pak. Ya, ada yang nyamperin gue tuh Bang Aris. Ya, mohon maaf Pak, saya mau ngantar orderan. Orderan siapa ya dia? Atas nama Ibu Tina gitu. Dia sempat kaget kan ngeliat gue. Tapi dia masuk ke dalam. Oh tunggu sebentar ya. Akhirnya tuh bapak-bapak masuk ke dalam. Mungkin manggil istrinya atau manggil siapanya gitu. Datanglah ibu-ibu nyamperin gue gitu Bang Aris. Ketika nyamperin gue datang, Mas ada apa ya? Malam-malam datang ke sini. Ini ibu mohon maaf. Gue bilang kan sama ibu-ibu itu, saya mau ngantar orderan. Atas nama siapa Mas? Atas nama Ibu Tina. Gitu. Hah? Atas nama Ibu Tina? Salah alamat kali Mas. Bener Ibu, ini alamatnya di sini di Blok Sao. Namanya Bu Tina. Ini Ibu apa kenal dengan Bu Tina? Kira dari situ ibu-ibunya mulai kayak sedih gitu kan. Ya ketika mulai sedih gitu, ini ibu-ibunya bilang sama saya, ya udah Mas tunggu sebentar ya. Saya coba tanyain sama keluarga-keluarga dulu. Ibu-ibunya masuk ke dalam. Pas keluar lagi, itu ibu-ibunya udah nangis. Udah nangis, gue bingung. Ibu kenapa sedih begitu? Dari situ ibunya bilang, Mas, ini orderannya serius dari Bu Tina. Iya emang kenapa Ibu? Ini kita dan pihak dari semua keluarga, adik-adiknya, kakak-kakaknya, nggak ada yang merasa mesen gitu. Lah ini tapi dipesan Ibu. Dan ini ada cetannya kok, dibaca cetannya.
Di situ ibu-ibunya udah mulai gelisah gitu, udah mulai kayak sedih gimana ya mukanya gitu kan. Terus bilang ke gue, Mas, minta doanya ya. Ini Bu Tina itu adik saya udah meninggal. Itu jadi 2 hari yang lalu udah nggak ada. Jadi meninggal nih. Udah meninggal. Bu Tinanya ini. Bu Tinanya ini udah meninggal. Ya dari situ gue bilang dong, ini beneran Bu. Tapi ini atas nama Bu Tina mesen. Terus ini siapa yang mesenin? Saya nggak tahu Mas. Sedangkan HP-nya aja ini ada di tangan saya. Saya nggak pernah merasa buat mesen GrabFood. Dan saya juga nggak tahu cara mesennya kayak gimana. Udah gitu nih HP dalam keadaan mati. Gitu. HP-nya almarhumah mati nih kondisinya. HP-nya dalam keadaan mati Bu Tina itu almarhumah. Ya dari situ gue bingung lah Mas. Kok bisa kayak begini ya? Ya udah. Ya gue ikhlasin aja. Ya udah Bu, kalau kayak gitu ya mungkin ini orderan fiktif kali Bu. Ya ibunya makin sedih dan dia bilang sama gue, ya udah Mas kalau kayak gitu saya minta doanya aja buat almarhumah adik saya, mudah-mudahan tenang di alam sana gitu. Ya terus ibu-ibunya bilang, jadi totalnya berapa Mas semuanya biar saya yang bayar? Oh nggak usah Bu, saya bilang gitu kan. Nggak usah Bu, udah pokoknya ya ini orderan fiktif lah jatuhnya. Ya saya kesini mohon maaf juga nih jadi ganggu, jadi bikin ibu sedih gitu kan. Ya udah dari situ gue udah mulai tinggalin itu tempat. Ketika gue tinggalin itu tempat, gue masih mikir Bang Aris. Gue masih perhatiin aja itu chatan gue kan. Kok bisa ya dibaca? Tapi gue sampai tempatnya ternyata orangnya udah nggak ada gitu. Iya. Itu sempat dibaca ya? Itu sempat dibaca chatannya. Tapi hanya nggak direspon aja nih? Nggak direspon. Dan lebih anehnya lagi posisi handphonenya dipegang ibunya yang mati handphonenya itu. Kayaknya berarti kan akunnya itu siapa yang aktifin itu? Iya. Itu benar-benar nggak masuk akal. Di luar nalar nih. Di luar nalar itu Bang Aris. Iya. Oke lah dari situ gue udah mulai ngerasa aneh. Ya udah gue akhirnya pulang. Gue sempet mikir lah ya. Ini kok begini ya kalau narik malam tuh ada aja gitu. Ya entah itu ya banyak cerita-cerita lah pokoknya. Ya mulai dari yang mistis, mulai dari yang macem-macem lah pokoknya itu. Ya, akhirnya gue mulai mutusin ya break dulu lah. Dari situ gue udah tarik napas aja. Gue ngeri lagi kan kejadian-kejadian kayak begini tuh keulang lagi gitu. Akhirnya balik nih ya? Balik. Ke orderan, ke nyari ke orderan waktu, pagi. Iya, dari orderan pagi lagi. Ya kalau nggak pagi gue ngordernya itu waktu sore doang setelah gue pulang dari kampus gitu aja. Ya, tapi semenjak udah berjalannya waktu nih Bang Aris, itu gue ya dengan posisi gue yang banyak kebutuhan gitu kan. Posisi gue harus bayar kuliah, harus bayar cicilan motor, harus bayar ini itu. Wah banyak buat jajan segala macam. Ya gue rasa kalau gue narik nggak ada semangatnya, waktu gue juga cuma sedikit, kayaknya nggak bakal bisa gitu. Ya gue mau nggak mau harus beraniin diri buat narik malam gitu. Nah, ketika gue narik malam, ini ada cerita lagi Bang Aris. Ketika gue lagi narik orderan itu, ini ceritanya gue lagi narik penumpang orang. Penumpang orang, posisinya itu kurang lebih jam 11 malam lah. Kurang lebih jam 11 malam. Nah pas gue nganter penumpang gue ini, customer gue, itu dari Bulak Timur. Bulak Timur itu ada di Cipayung, Kota Depok. Iya, gue nganter ke arah Pondok Terong. Nah ke arah Pondok Terong gue anterin. Ya selesai ceritanya, udah selesai nih nurunin penumpang nih. Gue akhirnya pulang lah. Karena orderan udah lumayan kan. Gue udah hasil lah pokoknya. Alhamdulillah. Gue pulang lewat jalan Duta Busana. Sama daerah Cipayung juga. Itu di dalam perjalanan gue itu banyak pohon-pohon. Banyak
ya bambu-bambu hutan-hutan gitulah yang gue lewatin itu. Gue awalnya biasa aja Bang Aris, biasa aja. Tapi ketika gue lewat situ, yang anehnya ini lampu-lampu tiba-tiba mati semua. Itu lampu sepanjang jalan itu pada nyala. Ketika gue lewat situ, mati seketika itu. Langsung padam gitu Langsung aja nih padam gitu aja. Gue lewat. Iya betul. Dari situ ya gue mikir, oh mungkin gue kan orangnya nggak gimana-gimana kan, nggak mikir, oh ini mistis nih pasti, nggak gitu. Yang gue pikirin tuh, oh mungkin lagi mati lampu apa ya, gitu. Tapi sedangkan rumah-rumah di situ, sekitaran situ nyala semua. Akhirnya dari situ, ya gue biasa lah buat lewat kayak biasa aja gitu kan, nggak ada rasa apa-apa. Ketika gue lewat, itu semua bulu kuduk gua gitu kan, semua badan gua itu merinding Bang Aris. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba panas gitu, tiba-tiba hawanya beda banget kayak biasanya. Ya, pas gua lihat ternyata di semak-semak antara pohon-pohon besar itu, antara kayak bambu-bambu gitulah, di belakangnya itu ada sosok tinggi besar Bang Aris. Ada sosok tinggi besar, matanya merah. Ya, di situ gue mikirnya apa ya? Lampu kok begini ya? Karena kan mata gue juga agak minus juga kan. Gue perhatiin aja. Nah, pas gue lewat, itu suaranya kenceng banget Bang Aris. Dengar jelas nih. Dengar jelas. Dan suaranya itu kalau gue boleh contohin nih Bang Aris nih. Dan itu nyata banget. Geraman ya. Geraman. Ya gue di situ ya bingung mau baik sangka kayak gimana lagi, gue nggak bisa husnuzon lagi di situ. Udah bener-bener ya itu the real hantu gitu kan, the real mistis gitu. Ya dari situ gue akhirnya stang gue oleng, ya gue sempet jatuh terbalik kan. Di situ gue jatuh, justru gue teriak sekencang-kencangnya Bang Aris. Teriak sekencang-kencangnya karena gue emang ya gue akuin gue takut pada saat itu. Ya namanya manusiawi ya kayak begitu ya. Di situ gue teriak, ya gue istighfar, gue sholawat sekenceng-kencengnya, gue bangunin motor. Di situ gue mau sambil nangis lah ceritanya. Sepanjang jalan gue sambil nangis, sambil gemeter badan gue denger suara itu kan. Aduh, gue tarik napas. Tapi suara itu masih ada nih. Suara itu masih ada, sampai. Ketika Bang Puji jatuh juga masih ada. Masih ada suara itu. Ya kan, gimana gitu rasanya kan kalau posisi kayak begitu. Ya udah akhirnya gue lewatin aja, gue bawa santai lah, bawa relax ceritanya kan. Akhirnya gue lewatin, suaranya itu mulai hilang ketika gue udah sampai tengah perjalanan lah. Udah mulai rame mobil, motor, lalu lalang pada lewat. Yaitu gue udah mulai ya nggak denger lagi suara itu. Ya tapi kejadian dari situ udah bener-bener gue tuh mulai ya bukan trauma ya, tapi ya stop lagi lah. Gue tuh udah mulai baru kemarin kejadian kayak begini, kok kejadian mistis lagi ya. Gue sampai aduh ya udahlah, gue stop dulu aja kali ya. Ya gue khawatir ya, mindset gue, pikiran gue jadi rusak gitu kan gara-gara mikirin hal yang kayak begitu doang. Ya dari cerita singkat gue mulai gak narik dulu nih Bang Aris. Gue udah mulai ya minta tolong sama orang tua lah. Kalau gue semisal kurang dalam pembayaran kuliah, gue minta tolong dulu nih, tolong talangin dah. Sampai gue benar-benar niat narik gue tuh ya ada lagi gitu di waktu malam. Berarti pada saat itu sempat off dulu nih ya? Sempat off dulu itu. Berapa hari nih dari kejadian itu? Itu hampir ya sebulanan lebih lah. 1 bulan off nih? 1 bulan off. Iya, nggak narik di malam hari itu. Iya. Ya paling narik itu ya Sabtu Minggu, itu juga pagi gitu kan. Siang, waktu-waktu orang kerja lah pokoknya. Masya Allah, tabarakallah, ini Grab PA apa ya? Astagfirullahaladzim. Ini disuruh diarahin ke Maps ini lewat hari ini. Aduh, Google Maps. Ya dari situ gua karena gua udah mulai tenang gitu, udah mulai enak. Ya gua merasa
kayaknya oke nih gue narik malam lagi deh. Ya dari situ gue narik malam. Ini gue ceritanya lagi nganter paket. Itu ke daerah Bogor Tajuralang Bang Aris. Gue juga awalnya mikirnya nggak gimana-gimana, karena itu orderan gue udah keberapa kalinya kan. Karena gue narik itu dari habis Isya jam 8-an gitu, sampai gue posisinya sampai jam 11:30 itu enjoy aja. Bahkan gue lagi asik ngobrol sama teman gitu, sama teman tongkrongan komunitas ojol gitu kan. Ya pas orderan terakhir itu gue dapat orderan dari Depok sampai ke Tajuralang, itu kurang lebih argonya itu 20 ribuan lah, 20 ribu berapa gitu. Gue tadinya udah curiga nih, karena gue rasa wah ini tempat nggak beres nih. Ya jangan pun tempat kayak begitu, tempat yang ya agak rame aja kadang kalau gue sendiri ngeri-ngeri sedap juga kan begitu. Ya tapi gue ya positif aja lah. Ya gue niatin gue mau nyari uang kok gitu kan, gue mau nyari rezeki, udah gitu sekalian gue mau pulang juga. Rumah gue kebetulan di Citayam. Akhirnya di situ gue antar tuh Bang Aris. Orderannya, paketnya gue pick up, gue foto. Itu posisinya jam 11:30, hampir jam 12 malam. Hampir jam 12 malam, gue anterin tuh orderannya. Ya seperti biasa, gue chat dia. Ya tapi nggak dibalas-balas gitu kan. Customer tuh ya begitulah modelnya. Ada yang kagak mau balas ya pesan kita. Sama sekali nggak direspon. Sama sekali nggak direspon. Tapi ini bukan orderan fiktif Bang Aris. Beneran nyata orderannya kok. Dari situ gue nganter lah orderannya. Ceritanya gue udah nganter sampai ke tempat titik lokasi. Itu wilayahnya benar-benar serem banget Bang Aris. Tajurhalang ya? Tajurhalang. Dan posisi rumahnya itu satu-satunya rumah aja. Yang gua anterin itu sebelah kiri udah mulai kebun semua, sebelah kanan rumah-rumah terbengkalai, udah ketutup sama alang-alang rumput. Ya di situ gua udah mulai ya tarik napas, buang napas. Ya tapi gua sambil enjoy gitu kan, sambil gua bawa santai biar nggak terjadi apa-apa gitu doang. Iya, dan itu cuma satu rumah aja nih. Satu rumah aja di tengah-tengah. Akhirnya gue di situ turunin motor gue, standarin, gue mau nganter paketnya. Gue udah ngucap permisi, paket. Sampai gue ngucap salam juga kan, assalamualaikum, paket. Gak kedengeran karena pagarnya tinggi. Gue tunggu sampai hampir 5 menitan lebih lah. Gue udah tungguin, gue udah chatting gak dibalas, di telepon juga kagak diangkat-angkat sama tuh orang. Aduh, gue udah capek banget di situ. Dari situ ada bapak-bapak bersuara. Ada yang ngasih tahu gue kayak begini Bang Aris. Udah masuk aja Gi, nanti juga dibukain sama orangnya. Di situ posisi gue bilang sama orang itu, oh makasih banyak ya Pak ya. Ya gue sempet nyautin. Akhirnya gue ya secara nggak sadar gue masuk tuh Bang Aris. Gue masuk ke dalam. Gue ketok-ketok lah pintu rumahnya, nggak disautin juga. Akhirnya gue cari-cari, ternyata di atas itu ada belnya gitu. Gue pencet belnya dan orangnya keluar. Akhirnya dia bilang sama gue, Pak maaf ya, saya lama turunnya. Tadi saya mau ke bawah, tapi takut bukan orang. Katanya begitu. Ternyata dia juga takutan gitu kan. Akhirnya, oh enggak Pak, saya udah nunggu dari tadi, lumayan gitu. Maaf ya Pak ya, jadi nunggu. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya di situ gue dikasih tip lah sama dia, dikasih hadiah. Gue serahin paketnya, gue antar. Selesai gue pick up. Akhirnya gue keluar, gue tutup gerbang tuh. Nah, pas gue tutup gerbang, gue mau nyalain motor, gue baru sadar. Lah, tadi ada yang ngasih tahu gue buat masuk gitu. Tapi siapa ya? Sedangkan di samping kiri kanan gue tuh rumah terbengkalai semua. Nggak ada wujudnya nih berarti. Nggak ada wujudnya. Tapi ada suaranya sebelumnya. Iya, suara bapak-bapak nih. Suara bapak-bapak. Dari situ gue pusing banget Bang Aris. Karena yang gue pikirin, lah kok bisa ada suara tapi nggak ada siapa-siapa gitu.
Ya di situ gue udah mulai ngerasa pikiran gue udah aneh-aneh, udah mikir macam-macam. Gue sepanjang jalan udah ngerasa nih, ya gue bakal digangguin kayaknya deh. Ya, akhirnya dari situ benar aja. Sepanjang jalan gue ngedenger suara, sepanjang jalan gue ngedenger bunyi-bunyian aneh. Ya dari situ gue udah, udah deh kapok gue. Narik malam itu udah gue nggak mau lagi dah. Dari situ gue udah pulang. Akhirnya gue udah cut, bener-bener cut kalau gue itu udah nggak mau narik malam lagi. Akhirnya dari situ udah merasa kapok nih. Udah merasa kapok Bang Aris. Dari situ gue udah nggak berani lagi buat narik malam, buat on beat malam. Pokoknya gue atur sebaik mungkin. Gue itu narik kalau nggak subuh, ya sekitaran jam 3-an lah. Yang penting jangan malam ke atas gitu kan. Iya. Yang penting ke pagi gitu. Iya. Kalau dari ke pagi itu kan enak gitu. Udah ramai orang lah ya. Udah ramai orang, pasar, iya kayak begitu. Berarti sejak dari situ udah nggak pernah on beat malam lagi nih. Udah nggak pernah on beat malam Tapi lagi. saat ini masih ngojol. Iya, saat ini alhamdulillah masih Berjalan ya. masih berjalan. Untuk Tapi ngisi-ngisi lah ya, betul. kantong-kantong lah ya. Iya bener banget. Tapi kalau untuk tengah malam kayak begitu, gue udah nyerah banget. Udah nggak mau lagi berurusan kayak begituan lagi Bang Aris. Iya. Berarti selama di perojolan ini ngalamin beberapa kejadian lah ya. Beberapa kejadian, bahkan banyak banget gitu. Iya. Dan gue udah nggak mau lagi ngerasain kayak begitu. Oke, tapi nanti bakal kita lanjut Bang ya. Di sesi tanya jawab ya. Betul. Ya, Bang Puja. Tadi Iya. kan sempat ada orderan, bisa dibilang ini orderan gaib lah ya. Iya betul. Di waktu malam nih ya. Bener banget. Dari almarhumah yang sudah meninggal nih ya. Iya. Si Bu Tinah Bu ini ya. Tina, Yang rumahnya itu di daerah mana? Blok Sawo. Blok Sawo, Iya, Rawadenok. Rawadenok ya. Iya. Itu pada saat dia masuk orderan ini ada cetannya nih yang masuk ke Bang Ada. Puja pada saat itu ya. Ada. Ya, jadi chatannya itu ya seperti biasa. Ketika gua lagi nganter orderan di tengah perjalanan, gua suka ngechat customer Bang Aris. Iya. Gua chat customer, gua chat tuh Bu Tina itu. Ya setelah gua chat, dibaca pesannya kok dibaca. Ada karena di situ ya Ada terlihat di gitu situ ya. terlihat dibaca. Ya Iya. karena dibaca, menurut gua oh alhamdulillah nih bukan orderan fiktif gitu kan. Ya udah gua akhirnya lanjutin perjalanan aja gitu. Pada saat itu masih berpikir positif kalau ini tuh orderan nyata Orderan ya. nyata. Karena hanya dibaca, Betul. tapi nggak dapat respon. Nggak dapat respon. Biasanya kan kalau pada umumnya customer itu ketika di chat sama driver, dia Iya, ngebales dia nih ya. ngebales, Saya ngerespon. pesen ini ya mas. Betul. Gitu kan ya. Ini nggak Iya. sama sekali nih ya. Nggak sama sekali Bang Aris. Iya. Dan ketika sampai di tempat tujuan, ada nggak sih kecurigaan kalau ketika Bang Puja lihat di rumah ini tuh ada acara pengajian? Ya, itu dia. Karena ya saya juga heran gitu kan. Ya, kok bisa lagi acara kayak begini, lagi ada tahlil kayak begini kok mesen bakso gitu, mesen GrabFood. Ya udahlah dari situ gua ya fair aja kan, santai-santai aja ya karena gua bilang ini orderan nyata gitu. Ya pokoknya gua anterin aja sesuai dengan ya, tuntunan aplikasi itu gitu. Ya dari gua nganter orderan, ternyata gua turun dari motor, gua tanya, bapaknya juga nggak tahu, nanya ke ibunya. Iya. Akhirnya dari situ ibunya juga kagak tahu juga, nanya sama keluarganya. Iya. Dari keluarganya juga nggak ada yang mesen Bang Paris, Nggak ada yang mesen ya. nggak ada yang mesen. Tapi justru itu memang nyata nih ya kalau Tapi memang nyata di situ. orderan itu atas nama almarhumah. Almarhumah. Dan ketika salah satu keluarganya ini keluar, dia malah sedih nih ya. Iya, Dengan malah sedih. gestur yang Iya. seakan-akan kalau ini tuh orangnya yang mesen udah nggak ada gitu. Iya betul. Karena memang posisinya juga ibunya juga kaget karena HP-nya mati, handphonenya digenggam sama ibu itu. Kok bisa dipesen kayak begitu? Iya nih, ini nih ya. Maksudnya handphone itu nyata dipegang dalam keadaan mati. Dalam nih. keadaan mati. Itu Bang Aris. Tapi ada yang pesen nih gitu ya. Iya. Gila. Ini pengalaman pertama kali ya. Maksudnya Pertama Bang kali. Puja mendapat orderan gaib dari almarhumah yang udah meninggal. Iya betul. Sepanjang perjalanan ojol nggak pernah nih? Belum pernah sama sekali.
Gila, ini kedua kali nih. Iya. Ada cerita dari driver ojol yang hampir mirip dengan ceritanya Bang Puja ini. Oh iya. Nah, ketika pada saat maghrib nih ya, yang melihat sosok wanita lagi kedinginan nih telungkup. Iya. Itu Bang Puja itu melintasi di depannya dulu atau gimana nih? Iya. Jadi awalnya itu gue nggak sadar kalau itu ada orang, Bang Baris. Iya. Nggak sadar. Ya gue berhenti itu dengan tujuan mau nyimpan makanan customer gue lah ke dalam jok. Kedinginan ya. Takut kedinginan gitu kan. Iya. Ya gue simpan makanannya ke jok. Di situ kan ada kaca spion gue mantul dong. Iya. Mantul. Ya gue lihat, wah siapa itu ya? Gue nengok belakang. Oh ternyata ada orang sosok perempuan kedinginan. Ini yang gitu. Dia dengan parasnya seperti apa nih yang Bang Puja lihat nih pada saat itu? Kalau yang gue lihat itu dia pakai baju itu serba hitam gitu Bang Aris. Serba hitam pokoknya. Dress gitu panjang atau panjang, gimana nih? Ada iya. apa celana dengan pakaian terpisah? Itu benar-benar rata panjang. Dress ya? Dress panjang, rambutnya juga panjang, udah gitu telengkup kayak gitu. Ya gue sangka sambil kayak begini kan goyang dia kedinginan posisinya karena emang posisi hujan. Iya. Gitu kan. Ya karena kedinginan gitu gua ambil jas hujan gua di jok motor. Pas gua ambil, gua tutup jok motor, gua madep belakang, itu langsung hilang Bang Aris. Langsung hilang nih. Langsung hilang gitu aja. Lagi-lagi kalau dipikir pakai Logika nih ya. nggak masuk gitu. Karena kalau dia ada pergerakan pasti kan ada ya. Iya. Gesekan dari jalan atau bayangannya. Bener itu dia Bang Aris. Pada saat itu wanita ini wajahnya itu melihat ke bawah atau ke bawah sambil tutupan. Telungkup gitu ya. Telungkup gitu. Iya. Terus rambut-rambutnya gimana nih yang Rambut dia terurai panjang atau apa nih? Iya, panjang Bang Aris. Panjang terurai. Panjang terurai. Dan di situ nggak ada sama sekali orang lalu lalang nih. Nggak yang ada. lewat pada saat itu ya. Nggak ada yang lewat. Karena kondisinya hujan nih. Kondisinya dan mati lampu ya. Hujan, mati lampu, motor mobil juga lagi dalam keadaan sepi. Ya udah, gitu aja. Gitu. Gila, itu bisa dibilang fix ya. Kalau ini tuh fix hantu ini, ya. Hantu. Terus yang terjadi lagi ketika dapat orderan paket nih ya. Paket. Yang ketika nganterin ke rumah customer, ini ada suara nih ya. Iya. Sama sekali nggak ngelihat nih ya. Kalau ini tuh ada sosoknya bapak. Ada sosoknya betul. Suaranya berat atau gimana nih? Yang suaranya ingat pada saat berat banget. Ya karena kan emang kondisi gua itu nggak mikir macam-macam kan. Karena kalau gua mikir macam-macam ya gue sadar diri, gue takut gitu. Iya. Ya karena posisi rumahnya di tengah-tengah, samping kiri kanan udah rumah kosong semua, Bang Aris. Udah rumah kosong semua. Dari situ gue assalamualaikum, gue permisi, paket-paket, gue teriak-teriak. Itu kagak disautin sama orangnya. Udah menjelang 5 menit, di situ ada suara. Udah, masuk aja Gi. Nanti juga dibukain. Ya di situ gue kan seolah-olah refleks nih ya. Refleks gitu. Dan gue nggak ngelihat orangnya, gue cuman bilang, "Oh, makasih ya, Pak." Gue cuman ngucapin gitu aja. Ya selesai gue ngantar orderan paket itu, gue balik ke depan lagi. Gue baru sadar gitu. Wah, ini kan nggak ada orang sama sekali. Gila, hanya suara aja. Suaranya aja. Gila. Ini pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupain ya. Iya. Selama ngojol nih ya. Betul banget. Pada saat on beat malam nih. Bener banget. Dan sekarang udah nggak mau lagi nih. Udah nggak mau lagi. Udah kapok dah. Gak mau urusan lagi. Udah nggak mau lagi nih naik malam ya. Iya bener Bang Aris. Sekali lagi terima kasih banyak nih buat Bang Puja udah mampir ke Dimensi Mistik untuk berbagi pengalaman mistisnya nih ya. Baik Bang Aris. Semoga rezekinya di ojol makin ramai tarikannya dan rezeki-rezeki yang lainnya juga ya. Iya Bang Aris juga sehat selalu ya. Amin Bang. Terima kasih doanya. Sukses terus buat Bang Puja dan salam buat keluarga di rumah Bang ya. Siap. Ya lagi-lagi seperti biasa sebelum gua akhiri video ini di sini gua mau ngingetin lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor yang epic mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, kalian DM di situ atau kalian juga bisa nih kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisahnya atau yang epic seperti yang dialami sama narasumber gua kali ini. Ya akhir kata gue akhiri juga video ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Puja dari awal sampai akhir, gak ada yang skip. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Puja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bang Puja, makasih banyak. Ya, makasih Bang Aris.